Hai sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Di meja gue sekarang udah ada HP baru yang diluncurin oleh Samsung secara global, termasuk di Indonesia, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Smartphone ini dibanderol dengan harga mulai 18,9 sampai 21,9 jutaan aja, seharga motor ya. Dan boxnya kecil banget sob, asli. Ini mengingatkan gue sama Apple iPhone 12 yang diluncurin, yang sempat dihina-dina sama Samsung salah satunya karena nggak pakai charger dan boxnya kecil. Well, ini pun boxnya kecil. Oke lah, kita buka apakah dapat charger di dalamnya. Kita buka aja. Nah, biasanya di box normal, di sini tuh ada box kecil gitu sob. Isinya kayak softcase, buku panduan, dan lain-lain. Ini dia, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Kita simpen dulu buat yang terakhir. Terus di sini ada stiker dan juga box kecil. Nah, semoga ada charger. Nggak ada sob. Kita nggak dapat charger, cuman dapat SIM ejector aja dan juga buku panduan penggunaan, sama satu lagi USB Type-C to Type-C. Setelah ngehina Apple, malah ngikut nggak pakai charger. Ya mungkin kedepannya bakal jadi tren sih, HP-HP yang launching kayak HP batangan, nggak pakai charger, cuma pakai kabel USB aja. Dan nggak ada juga softcase di sini. Nah, ini dia Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Kita keletek dulu sob. Ini nikmat banget asli ngeleteknya. Mantap. Satu lagi di bagian kamera. Oke. Jujur, ini pandangan pertama gue ya sob. Ini HP keren banget. Premiumnya dapet, elegannya dapet, kokohnya dapet, gantengnya juga dapet. Warnanya tuh hitam pekat. Favorit banget sih. Asli, ini bagus banget. Oke, gue nyalain dulu ya. Karena kan ini HP baru, makanya harus diatur-atur dulu. Jadi, tunggu aja. Nah, ini dia Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Jujur nih sob, pengalaman pertama gue saat megang HP ini adalah bulky, berat. Nggak pas di tangan gue gitu ya, kegedean. Ukuran dimensinya memang ngingetin gue sama S20 Ultra yang memang kurang nyaman juga dipegang pakai satu tangan. Bobotnya juga lumayan berat, 227 gram sampai 229 gram. Dan satu lagi nih yang bikin gue kurang nyaman sebenarnya, ini pendapat pribadi aja. Di bagian atasnya, di bagian jempol gue nih yang sebelah kanan atas, frame kameranya tuh nyambung sama frame body. Ketika HP lain frame kameranya tuh udah sampai tepian body aja, ini nyambung ke sampai body, yang bikin jempol gue kagok saat megang HP ini. Ini ya itu pendapat pribadi, tapi jujur gue kagok banget megang HP ini. Ya mungkin akan beli casing yang lebih enak atau gimana nanti yang bikin HP ini lebih nyaman lagi buat dipakai. Ya, ngomongin soal layar, smartphone ini punya layar jenisnya Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi WQHD+, ukurannya 6,8 inci. Udah ngedukung juga HDR10+, dan intensitas cahaya maksimal 1500 nits. Terang banget sob. Layarnya punya lengkungan di sisi kiri dan kanan, tapi lengkungannya nggak kayak S10 ataupun Note 20 Ultra. Mirip kayak S20 Ultra, nggak melengkung banget. Gue sih lebih seneng yang melengkung ya, karena khasnya Galaxy S gitu. Lebih premium aja, meskipun smartphone ini jujur bezel-less. Bezelnya tuh tipis banget, kiri kanan atas bawahnya tipis. Masih ngomongin soal layar, smartphone ini juga udah dilindungin sama Gorilla Glass Victus yang jauh lebih kokoh dibandingin sama Gorilla Glass 6. Layarnya sendiri juga udah ngedukung adaptive refresh rate 120 Hz. Jadi teknologi ini tuh nggak kayak HP lain yang ngasih pilihan 60 Hz, 90 Hz, atau 120 Hz. Di sini cuma ada dua pilihan aja, standar dan adaptif. Adaptif ini bakal membebaskan sistem atau memberikan
sistem kekuasaan Cile, memilih refresh rate yang cocok antara 10 sampai 120 Hz sesuai pengguna atau pemakainya. Kalau misalnya gamenya udah ngedukung 120 Hz, ya pastinya sistem akan memaksimalkan refresh rate dari layar biar pengalaman gaming pengguna makin maksimal. Kita bahas ke bagian belakang nih sob sekarang. Jujur, Samsung masih setia dengan tone satu warna di flagshipnya, salah satunya S21 Ultra, ketika HP lain udah main-main warna gradasi di body HP flagshipnya. Tapi jujur, konsistennya Samsung ini membuahkan hasil. Gue suka banget sama warna hitam dari HP ini. Hitamnya tuh kokoh, gagah gitu ya, hitamnya matte, efeknya matte. Termasuk juga frame kameranya yang bikin HP ini tuh kelihatan elegan aja gitu, cowok banget lah intinya. Terus juga build quality-nya juga pasti berkualitas lah. Nah, di bagian bawah ada speaker, terus USB Type-C dan juga SIM ejector, slot SIM, dan juga mikrofon. Terus juga di bagian sini nggak ada apa-apa, di bagian sini ada tombol dan juga tombol volume. Di bagian atas juga ada mikrofon lagi. Gua udah install beberapa aplikasi kayak AIDA 64 buat ngeliat daftar spesifikasi dari smartphone ini. Nah, Samsung Galaxy S21 Ultra udah pakai prosesor Exynos 2100 yang jadi prosesor 5 nanometer pertama dari Samsung dengan modem 5G terintegrasi. Ya, meskipun di Indonesia 5G belum ada, makanya fitur 5G ini di-lock dulu sampai jaringan generasi kelima muncul di Indonesia. Semoga aja secepatnya lah muncul di Indonesia ya, biar kepake nih fitur 5G di S21 Ultra. RAM-nya 12GB dengan storage 256GB, baterainya 5000 mAh dengan fast charging 25W, wireless charging 15W, dan reverse wireless charging 4,5W. Ingat, nggak dapet charger nih sob, jadi harus beli. Dan gue pun udah nyoba pakai charger merek lain, nggak nyala fast chargingnya. Kayaknya harus beli charger asli Samsung sih. Ya berarti ngeluarin duit lagi, kecuali kalian udah punya HP Samsung yang udah support charger 25W, mungkin kalian bisa pakai charger tersebut di S21 Ultra. Nah, gue juga udah install dan melakukan pengujian pakai beberapa aplikasi benchmark kayak Antutu, 3D Mark, sama PC Mark. Nah, kalau Antutu, skor dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini 591 ribuan. Jos banget ini skornya. Ya, memang belum nyampe 600 ribuan, kayak skornya Snapdragon 888, tapi ini tinggi banget untuk sebuah smartphone flagship. Sementara untuk 3D Mark, smartphone ini juga menghasilkan skor perolehan yang sangat baik. Bahkan skornya melebihi 96% perangkat yang pernah diuji sama 3D Mark. Jadi 4%-nya nih masih bisa ngalahin HP ini gitu ya. Nah, 96%-nya kalah skornya sama Samsung Galaxy S21 Ultra. Sementara untuk PC Mark skornya 11 ribuan. Ya, skornya sangat tinggi juga. Jadi smartphone ini pun cocok banget buat dipakai kerja, apalagi udah ngedukung Samsung DeX pula. Cocok banget lah buat hiburan, buat main game, buat kerja, dan lain-lain. Pokoknya mantul lah. Sekarang kita bahas soal kameranya nih sob. Jadi smartphone ini punya total 5 kamera, 4 kamera di belakang dengan kamera utama 108 MP sensornya, generasi kedua. Terus juga ada kamera periskop telefoto 10 MP dengan kemampuan 10 kali optical zoom dan 100 kali space zoom. Kamera telefoto biasa 10 MP juga dengan kemampuan 3 kali optical zoom. Jadi 3 lensa utama ini nih, kamera utama, terus telefoto periskop sama telefoto biasa udah mendukung OIS. Udah pasti stabil, dan kamera ultrawide 12 MP. Sementara untuk kamera depannya ada kamera 40 MP yang juga ngedukung perekaman 4K di 60 fps. Sementara untuk kamera belakang maksimal perekamannya itu bisa 8K di 24 fps. Asli, GG banget nih untuk merekam video. Dan lagi ada fitur single take. Nah, single take ini bakal pakai semua lensa di HP
buat bikin konten-konten yang seru. Jadi kalian bisa sekali shoot, bisa banyak konten yang dihasilkan, kayak konten TikTok, konten bumerang, konten video, foto, dan lain-lain. Itu aja kali ya. Video unboxing, first impression, dan review singkat dari Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Like videonya, kasih komen, share, jangan lupa subscribe channel Telset TV, follow Instagram Telset ID, dan ikutan komunitas Telset dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Gue Faisal, tetap sehat, tetap semangat. Nuhun sob.